Ya, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nehemia Raima Kamban dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C. Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenannya kita masih ada sampai saat ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus yang ketiga, dan seperangkat dari Alkitab dari bahan Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai pasal 21 ayat 14. Yang pertama yaitu Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila dan istrinya Priscilla. Paulus singgah ke rumah mereka dan tinggal di sana. Mereka mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu seorang tukang tenda. Kemudian setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha untuk meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Hal itu di mana ia memberikan kesaksian, dan pada saat itu ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, dan setelah ia dimusuhi dan dihujat oleh Silas dan Timotius, maka Paulus mengepaskan debu dari pakaiannya. Kemudian ia pergi meninggalkan orang-orang dari situ, dan ia datang ke rumah seorang yang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Tuhan, dan rumahnya bersampingan. Rumahnya bersampingan dengan rumah ibadat. Kemudian Krispus dan banyak orang di Korintus yang percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis karena pemberitaan dari Paulus. Saat Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi melawan Paulus, dan Paulus dibawa mereka ke pengadilan. Namun Galio tidak ingin menjadi hakim atas perkara yang dituduhkan oleh orang Yahudi kepada Paulus. Kemudian Galio mengatakan kepada mereka bahwa apa yang dituduhkan mereka kepada Paulus itu tidaklah benar, sehingga Galio mengusir mereka dari pengadilan dan membubarkan mereka. Kemudian orang Yahudi menyerbu Sosthenes, kepala rumah ibadat, dan memukulinya. Kemudian Paulus kembali ke Antioquia. Kemudian Paulus minta izin kepada saudara-saudara Korintus, lalu ia berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea karena ia telah bernasar. Kemudian Aquila dan Priscilla menyertainya. Lalu mereka sampai di Efesus, dan Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla di situ. Kemudian Paulus sendiri masuk ke rumah ibadat berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepada Paulus untuk tinggal beberapa lama lagi di Efesus, namun Paulus tidak mengabulkannya. Kemudian Paulus meminta diri kepada mereka, lalu bertolaklah ia dari Efesus, dan ia sampai di Kaisarea. Dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, lalu kemudian Paulus berangkat ke Antioquia. Kemudian setelah beberapa lama tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh
tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Kemudian datanglah seorang yang bernama Apolos ke Efesus, dan dia berasal dari Alexandria. Dia adalah seorang yang fasih dan mengetahui tentang soal-soal kitab suci. Ia memberitakan firman Allah dengan berani di Efesus. Namun Apolos ini hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Kemudian Aquila dan Priscilla mendengarkan hal itu. Lalu mereka pergi menemui Apolos dan mengajaknya ke rumahnya, kemudian menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan. Kemudian Apolos ingin pergi ke Akaya. Kemudian murid-murid di Efesus mengirim surat kepada murid-murid yang ada di Akaya untuk menjemput Apolos. Apolos sangat berguna bagi orang-orang percaya di situ. Kemudian Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah peradaban di Efesus, dan di sana ia mendapati beberapa murid, dan di sana Paulus bertanya kepada murid-murid itu ketika mereka percaya, apakah mereka sudah dibaptis? Kemudian murid-murid itu menjawab, ya, mereka sudah dibaptis. Kemudian Paulus bertanya lagi kepada mereka, dengan baptisan manakah engkau telah baptis? Kemudian jawab orang-orang itu bahwa mereka telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus menjelaskan tentang baptisan Yohanes, bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, dan mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Mendengar hal itu, mereka yang ada di situ memberikan diri untuk dibaptis, dan setelah mereka dibaptis dan setelah Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka mulai berbahasa, maka mereka mulai berbicara dalam bahasa roh, dan mereka akhirnya bernubuat. Kemudian di situ selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani tentang hal kerajaan Allah kepada mereka. Namun di sana ada orang yang tetap tegar hatinya, yaitu orang-orang Yahudi, dan mereka tidak ingin menerima tentang firman Tuhan. Malahan mereka menghambat jalan Tuhan. Kemudian Paulus memisahkan murid-muridnya dari mereka, kemudian meninggalkan mereka, dan kemudian Paulus pun pergi dari hadapan mereka, dan kemudian ia berbicara di rumah kuliah Tiranus selama 2 tahun. Kemudian banyak hal luar biasa yang dilakukan Paulus pada saat itu melalui firman Tuhan. Kemudian selanjutnya itu anak-anak Skewa. Di Efesus juga masih terjadi peristiwa yang dilakukan oleh anak-anak seorang imam Yahudi, yaitu 7 orang jumlahnya. Mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas orang yang menggeriskan setan, tetapi roh jahat itu malah menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya.
sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu tersebut terdengar oleh orang Yesus sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian selanjutnya yaitu Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian Paulus berencana pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Ia juga ingin melihat Roma. Setelah ia berkunjung ke situ, lalu Paulus menyuruh Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia, sedang ia masih tinggal beberapa hari di Asia. Maka di situ timbullah huru-hara yang besar tentang jalan Tuhan. Hal itu disebabkan oleh Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Lalu ia menghasut rakyat yang banyak itu untuk menyembah patung Dewi Artemis, dan ia berhasil dalam hal itu. Banyak orang Efesus yang berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Kata itulah yang diteriak-teriakkan oleh orang Efesus di situ setelah mereka percaya akan hasutan Demetrius itu. Kemudian sesudah itu seluruh kota menjadi kacau balau, dan mereka ramai-ramai memenjiri gedung kesenian dan menyeret Gaius dan Aristarkus dan teman seperjalanan Paulus. Paulus ingin pergi ke tengah orang-orang itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan ia untuk datang ke gedung kesenian itu. Kemudian sementara mereka berkumpul dalam gedung dan mengatakan ini dan itu, seorang bernama Alexander didorong ke depan dan orang-orang Yahudi itu memberikan penjelasan tentang ketika mereka tahu bahwa dia adalah orang Yahudi, maka mereka berteriak selama kira-kira 2 jam, dan mereka meneriakkan hal yang sama, yaitu besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Tetapi panitera kota berhasil memenangkan mereka dengan perkataannya bahwa dalam kota ini ada pengadilan dan gubernur, serta apabila ada 2 orang yang berperkara harus membawa dakwaannya ke situ. Selanjutnya dari Makedonia ke Troas. Setelah itu Paulus menguatkan hati murid-muridnya, lalu ia meminta diri dan pergi ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tiba di tanah Yunani. Paulus ingin berlayar ke Syria setelah 3 bulan ia di tanah Yunani, namun ia mengetahui bahwa orang Yahudi ingin membunuhnya. Karena itu ia memutuskan kembali ke Makedonia. Paulus tidak berjalan sendiri, tapi ia ditemani oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Secundus, dua-duanya adalah orang dari Tesalonika, serta Gaius dari Derbe, dan Timotius, serta 2 orang Asia lainnya, yaitu Tychicus dan Trophimus. Mereka berangkat lebih dulu dan menantikan Paulus di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, Paulus dan beberapa orang bersama
sama masih berlayar ke Filipi, dan 4 hari kemudian mereka sampai di Troas, dan mereka tinggal kurang lebih di sana 7 hari lamanya. Di situ Paulus berbicara kepada saudara-saudara ketika mereka berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Lalu ada seorang muda bernama Etikus. Dia duduk di atas jendela, dan karena ia mengetahui dan Paulus berbicara sangat lama, kemudian ia tak dapat menahan kantuknya. Lalu ia terlelap dalam tidur dan akhirnya jatuh dari lantai 3 rumah itu. Kemudian setelah orang-orang di situ mengangkat seorang muda itu dan mengatakan dia sudah mati, lalu turunlah Rasul Paulus dan mendekapnya, kemudian berkata, "Jangan berisik, orang ini sedang tidur." Kemudian Paulus kembali ke dalam rumah dan memecah-mecahkan roti, kemudian makan sampai habis, dan ia masih berbicara sampai pagi menyingsing. Kemudian seorang muda itu akhirnya dibawa ke rumahnya, diantarkan oleh orang-orang yang ada di situ. Kemudian dari Troas ke Miletus, orang-orang yang bersama dengan Paulus berangkat ke Asos, dan mereka bertemu dengan Paulus di Asos. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Miletus. Mereka terus berlayar, dan keesokan harinya mereka berhadapan dengan Pulau Kios. Mereka hanya melewatinya. Dan pada hari berikutnya mereka menuju Samos, dan sehari kemudian mereka tiba di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus agar waktunya tidak habis di Asia, karena ia buru-buru agar mungkin ia sampai di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Selanjutnya perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Kemudian Paulus mengirim utusan kepada penatua Efesus agar mereka datang ke Miletus. Kemudian para penatua Efesus akhirnya datang ke Miletus, dan setelah mereka sampai di Miletus, Paulus berkata-kata kepada mereka tentang bagaimana pertama kali saat Paulus datang dan bagaimana ia hidup di antara mereka, dan ia tentang pelayanannya selama ia di Efesus, dan tentang orang-orang yang ingin membunuhnya. Dan setelah itu Paulus bersaksi kepada mereka bahwa ia bersih dan tidak bersalah. Kemudian pesan Paulus kepada para penuntut tersebut agar mereka jaga diri dan jaga seluruh kawanan, karena mereka lah yang menjadi penilik dan yang menggembalakan jemaat Allah yang telah dipelihara dengan darah anaknya sendiri. Kemudian Paulus masih berkata-kata kepada mereka dan memberi pesan kepada mereka. Setelah itu Paulus selesai berkata-kata kepada mereka, berlututlah ia, dan Paulus berdoa bersama-sama dengan orang-orang di tempat itu. Dan sesudah mereka berdoa, Paulus meminta diri, dan kemudian mereka menangis, dan mereka semua terseduh sambil memeluk dan mencium Paulus berulang-ulang. Kemudian perjalanan Paulus selanjutnya diteruskan, yaitu Paulus di Tirus dan Kaisarea.
Setelah perpisahan yang amat berat itu, maka Paulus dan teman-teman seperjalanannya berlayar menuju Kos. Keesokan harinya mereka sampai di Rados dan terus ke Patara. Di Patara mereka mendapat kapal yang akan menuju ke Venesia, lalu mereka bertolak. Kemudian mereka melewati Siprus dan terus menuju ke Syria, dan akhirnya Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia tiba di Tirus. Kemudian di Tirus mereka menemui murid-murid yang di situ dan tinggal 7 hari lamanya di situ. Di situ Paulus mendapat nasihat pertama dari murid-muridnya bahwa agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mereka diantar oleh murid-murid dan istrinya keluar kota, dan mereka berlutut dan berdoa sebelum naik kapal. Kemudian Paulus dan orang-orang bersamanya pergi. Kemudian dari Tirus mereka tiba di Ptolemais dan berakhirlah pelayaran mereka di situ. Kemudian mereka memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di situ. Kemudian keesokan harinya mereka berangkat dan tiba di Kaisarea. Dan mereka masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu salah satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem. Filipus mempunyai 4 orang anak darah yang masing-masing mempunyai karunia untuk bernubuat. Kemudian setelah mereka ada di rumah Filipus, datanglah seorang yang bernama Apolos. Datang seorang bernama Agabus. Lalu ia mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata bahwa orang yang punya ikat pinggang ini, ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Kemudian mendengar hal itu, semua murid-murid dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Paulus meminta agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab bahwa jangankan ia diikat, nyawanya saja rela dia berikan di Yerusalem demi untuk nama Tuhan. Kemudian murid-muridnya tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Paulus, dan karena mereka tahu bahwa Paulus tidak akan menerima apa yang dikatakan karena mereka tahu bahwa Paulus tidak akan menerima lagi nasihat dari mereka. Kemudian mereka berkata, jadilah kehendak Tuhan, karena Paulus memang sudah tidak menerima nasihat mereka. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang peta perjalanan Paulus yang ketiga. Kiranya dari penjelasan saya itu kita bisa mendapatkan sedikit pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana gambaran perjalanan Paulus yang ketiga. Demikian dari saya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat, salam tangguh.